Burung mambruk adalah burung yang sangat istimewa. Burung ini terlihat seperti merpati, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Ukurannya bisa sebesar ayam dewasa. Ciri khas yang paling menonjol dari burung mambruk adalah mahkota di kepalanya. Mahkota ini terbuat dari bulu-bulu yang halus dan indah, berbentuk seperti renda atau kipas. Warnanya biru keabu-abuan yang sangat cantik. Karena mahkotanya yang megah inilah, banyak orang menyebutnya sebagai merpati mahkota. Burung ini berjalan dengan anggun di lantai hutan, mencari makan dengan tenang. Matanya berwarna merah, menambah pesona pada penampilannya yang unik dan menawan. Burung mambruk adalah hewan asli dari Indonesia. Habitat asli mereka berada di hutan-hutan dataran rendah di Pulau Papua dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Mereka sangat suka tinggal di hutan lebat yang belum terjamah oleh manusia. Di sana, mereka bisa hidup dengan aman dan nyaman. Mereka biasanya mencari makan di lantai hutan, memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon, biji-bijian, dan juga serangga kecil. Hutan Papua yang kaya akan sumber makanan menjadi rumah yang sempurna bagi mereka untuk berkembang biak dan membesarkan anak-anaknya. Mereka adalah penghuni sejati dari surga hutan tropis yang lebat dan basah. Ada beberapa jenis burung mambruk yang dikenal. Salah satunya adalah mambruk selatan, mambruk ubiat, dan mambruk Victoria. Meskipun sedikit berbeda dalam corak warna dan ukuran, semuanya memiliki mahkota biru yang menjadi ciri khas utama mereka. Keindahan mereka benar-benar tak tertandingi di dunia burung. Sayangnya, keindahan inilah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka sering menjadi target perburuan. Banyak orang ingin memilikinya sebagai hewan peliharaan atau bahkan hanya untuk memamerkan keindahannya sebagai hiasan. Kehidupan burung mambruk sangat bergantung pada kondisi hutan. Mereka tidak bisa hidup di sembarang tempat. Mereka membutuhkan hutan yang luas dengan pohon-pohon tinggi dan lantai hutan yang bersih dari gangguan. Di sanalah mereka membangun sarang mereka, yang biasanya terletak tidak terlalu tinggi dari tanah. Mereka adalah burung yang setia pada pasangannya, dan biasanya hanya bertelur satu butir saja dalam satu periode berkembang biak. Hal ini membuat populasi mereka tumbuh dengan sangat lambat. Oleh karena itu, menjaga habitat hutan mereka agar tetap utuh adalah langkah pertama dan terpenting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Salah satu alasan utama mengapa burung mambruk menjadi langka dan terancam punah adalah karena perburuan liar. Banyak orang memburu burung ini untuk diambil dagingnya sebagai makanan. Selain itu, keindahan bulu dan mahkotanya yang luar biasa membuatnya menjadi incaran para kolektor. Beberapa orang menangkapnya hidup-hidup untuk dijual sebagai hewan peliharaan eksotis dengan harga yang sangat mahal. Perburuan yang terus-menerus tanpa adanya kendali ini menyebabkan jumlah burung mambruk di alam liar menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Mereka tidak sempat berkembang biak dengan cepat untuk menggantikan individu yang hilang. Ancaman besar lainnya adalah hilangnya habitat asli mereka. Hutan-hutan di Papua, yang merupakan rumah bagi burung mambruk, semakin banyak yang ditebang. Pohon-pohon besar diubah menjadi lahan perkebunan, pemukiman, atau untuk keperluan industri kayu. Ketika hutan hilang, burung mambruk kehilangan segalanya. Mereka kehilangan tempat untuk mencari makan, tempat untuk berlindung dari pemangsa, dan juga tempat untuk membangun sarang dan membesarkan anak-anaknya. Hutan yang rusak atau terpecah-pecah membuat mereka sulit untuk bertahan hidup dan mencari pasangan, sehingga populasi mereka semakin terisolasi dan rentan. Perubahan iklim juga ikut memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup burung mambruk. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan makanan mereka, seperti buah-buahan dan biji-bijian. Musim kemarau yang lebih panjang atau banjir yang tidak terduga dapat merusak sumber makanan dan sarang mereka. Burung mambruk sangat sensitif terhadap perubahan di lingkungan tempat mereka tinggal. Jika lingkungan mereka berubah terlalu cepat, mereka tidak akan memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Hal ini menambah tekanan yang sudah mereka hadapi dari perburuan dan hilangnya habitat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat juga menjadi masalah yang serius. Banyak orang yang tinggal di sekitar hutan mungkin tidak mengetahui bahwa burung mambruk adalah spesies yang dilindungi. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka, seperti berburu atau membuka lahan hutan, dapat membawa burung cantik ini ke jurang kepunahan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat lokal sangatlah penting.
Dengan memberikan pemahaman tentang betapa berharganya burung mambruk dan pentingnya menjaga kelestarian hutan, kita bisa mengajak mereka untuk ikut serta dalam upaya perlindungan satwa langka ini. Burung mambruk memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ekosistem hutan. Mereka adalah penyebar biji yang sangat efektif. Ketika mereka memakan buah-buahan dari berbagai jenis pohon, biji-biji dari buah tersebut tidak hancur di dalam pencernaan mereka. Biji-biji itu akan ikut keluar bersama kotoran mereka di tempat yang berbeda, seringkali jauh dari pohon induknya. Proses ini membantu tumbuhnya pohon-pohon baru di berbagai sudut hutan. Dengan kata lain, burung mambruk membantu proses regenerasi hutan secara alami, memastikan bahwa hutan tetap lebat dan beragam jenis tanamannya. Kehadiran burung mambruk juga bisa menjadi indikator atau penanda dari kesehatan sebuah hutan. Jika kita masih bisa menemukan burung mambruk hidup dengan bebas di suatu kawasan hutan, itu artinya hutan tersebut masih dalam kondisi yang baik dan sehat. Hutan yang sehat berarti memiliki sumber air yang bersih, udara yang segar, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Sebaliknya, jika burung mambruk sudah tidak lagi ditemukan di suatu area, itu bisa menjadi pertanda bahwa ekosistem hutan di sana telah rusak atau terganggu. Oleh karena itu, melindungi mambruk sama artinya dengan melindungi kesehatan seluruh ekosistem hutan. Sebagai bagian dari rantai makanan, burung mambruk juga memainkan perannya. Mereka memakan berbagai jenis biji, buah, dan serangga, membantu mengendalikan populasi serangga di lantai hutan. Di sisi lain, telur dan anak-anak mereka bisa menjadi mangsa bagi hewan lain seperti ular atau burung pemangsa. Keseimbangan ini sangat penting dalam sebuah ekosistem. Jika salah satu mata rantai hilang, seperti punahnya burung mambruk, maka keseimbangan seluruh rantai makanan bisa terganggu. Hal ini dapat menyebabkan masalah lain, seperti ledakan populasi serangga, atau berkurangnya sumber makanan bagi hewan pemangsa lain. Pentingnya menjaga burung mambruk juga berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki peran dan nilai tersendiri. Kehilangan satu spesies saja, seperti burung mambruk, berarti kita kehilangan bagian dari kekayaan alam yang tidak akan pernah bisa kembali. Keanekaragaman hayati yang tinggi membuat ekosistem menjadi lebih kuat dan stabil dalam menghadapi perubahan. Dengan melindungi mambruk, kita tidak hanya menyelamatkan satu spesies burung yang indah, tetapi kita juga turut menjaga kekayaan dan kestabilan alam yang menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Melindungi burung mambruk adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Indonesia telah menetapkan burung mambruk sebagai satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Ini berarti, siapapun dilarang untuk menangkap, memburu, memelihara, atau memperjualbelikan burung ini dalam bentuk apapun. Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perburuan liar dan perdagangan ilegal sangatlah penting. Aparat harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan. Dengan adanya hukum yang kuat dan penegakan yang konsisten, kita bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi mambruk adalah dengan menjaga dan memulihkan habitatnya. Ini bisa dilakukan dengan menghentikan penebangan hutan secara ilegal dan merencanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon asli Papua di area yang telah rusak juga sangat diperlukan. Dengan memulihkan rumah mereka, kita memberikan kesempatan bagi burung mambruk untuk berkembang biak dan membangun kembali populasi mereka. Mendukung pembentukan kawasan konservasi atau taman nasional di habitat mambruk juga merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat luas, terutama anak-anak dan generasi muda, memegang peranan kunci. Kita perlu menyebarkan informasi tentang betapa unik dan berharganya burung mambruk. Sekolah-sekolah dapat memasukkan materi tentang konservasi satwa langka Indonesia ke dalam kurikulum mereka. Melalui cerita, gambar, dan film dokumenter, kita bisa menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap alam sejak dini. Ketika masyarakat sudah sadar dan peduli, mereka akan secara sukarela ikut menjaga kelestarian burung mambruk dan habitatnya, bukan karena takut pada hukum, tetapi karena cinta pada alam. Sebagai individu, kita juga bisa berkontribusi dengan cara-cara sederhana. Jangan pernah membeli atau memelihara satwa liar yang dilindungi, termasuk burung mambruk.
Laporkan jika Anda melihat ada yang menjual atau memelihara burung ini. Kita juga bisa mendukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja di lapangan untuk melindungi mangrove dan hutannya, baik melalui donasi maupun menjadi relawan. Mari kita bergandengan tangan untuk memastikan bahwa keindahan mahkota burung mangrove akan terus menghiasi hutan Papua, bukan hanya menjadi kenangan dalam sebuah gambar. Mari kita jaga warisan alam Indonesia ini bersama-sama.